Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin mengajak kalian semuanya mengikuti kegiatan aku pada hari ini, yaitu melakukan pergantian media tanam pot pada tanaman adenium. Seperti yang sedang teman-teman lihat, ini adalah tanaman adenium yang sudah tidak pas lagi dengan ukuran potnya. Jadi adeniumnya itu sudah mulai membesar dan memang saatnya kita melakukan pergantian pot. Nah, pergantian pot pada tanaman adenium ini juga sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita melakukan penanaman adenium itu menurut ukuran si adenium itu sendiri. Jadi kalau misalkan adeniumnya itu kecil, maka gunakan pot kecil. Adeniumnya besar, maka gunakan pot besar. Dan ini sangat berpengaruh pada si adenium itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk media tanahnya aku media tanah bekas-bekas teman-teman ya, karena memang lagi mager banget untuk nyari ataupun untuk membuat media tanam, jadi harus nyari sekam, terus tanahnya juga kurang bagus di sini, jadi benar-benar mager sekali. Jadi aku memakai media tanah bekas yang ada di dalam polybag bekas nanam cabai, bekas nanam tomat atau bekas lain-lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu akarnya sudah menembus pot teman-teman. Nah, jadi untuk pergantian pot yang seperti aku lakukan ini teman-teman, ini termasuk sudah lewat batas. Maksudnya harusnya ini kita ganti sekitaran 3 minggu yang lalu, tapi karena kesibukan dan juga potnya tidak ready di rumah, jadi ya besok sampai akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi ini aku pindahin ke dalam pot yang ukuran kalau aku nggak salah ini 20 cm ya teman-teman. Jadi dari ukuran berapa pot yang lebih kecil itu kalau nggak salah 15 ya, kalau nggak salah, kalau 15 lebih enggak deh. Pokoknya ini yang aku isi ini sekitaran 20 cm. Nanti ini kita biarkan selama 4 bulan, baru kita melakukan pergantian lagi untuk pot yang lebih besar lagi. Tapi tergantung juga dari perkembangan tanamannya. Terkadang ada beberapa adenium itu walaupun kita gantinya bareng, tapi terkadang ada juga beberapa yang memang perkembangannya itu sangat pesat. Jadi teman-temannya belum saatnya ganti, dianya udah ganti. Jadi perbedaan hasilnya itu beda-beda nantinya. Nah, jadi setelah aku melakukan penanaman pergantian pot di sini, aku juga langsung melakukan pruning cabang teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, cabangnya juga sudah menjulur kemana-mana. Ada 2 cabang, terus ada sebagian 5 cabang, dan bentar lagi aku juga bakal melakukan pruning total. Nah, pruning total ini kita lakukan sebenarnya sangat bagus untuk si adenium itu sendiri teman-teman. Jadi selain untuk memperbanyak cabang atau tunas baru yang ada di adenium itu sendiri, jadi bisa untuk memutuskan kalau misalkan ada hama-hama yang menyerang daun. Dan juga ini seperti yang di tengah pot itu, pot yang di tengah hanya 2 cabang itu kita pruning batang. Insya Allah untuk 3 minggu depan itu bakal punya cabang-cabang yang lebih banyak lagi. Nanti bakal aku update untuk videonya ya. Oke, langsung saja untuk pruning cabang. Kalau misalkan teman-teman takut gagal, sebaiknya teman-teman melakukan pruning itu sekitaran 5 cm aja. Jadi kalau misalkan gagal, teman-teman boleh mengulang. Nah, seperti ini agak panjang, gak apa-apa. Nanti kalau misalkan dia tidak mengeluarkan 2 atau 3 cabang baru ataupun tunas baru, itu nanti kita bisa ngulang dulu ataupun kita ngulang lagi seperti ini perlakuannya. Oke, baik teman-teman semuanya. So di sini saya juga ingin sharing tentang beberapa sifat adenium yang perlu diketahui.
Jadi yang pertama, adenim itu menyukai media tanam yang poros. Terus yang kedua, adenium memerlukan sinar matahari langsung minimal 7 jam per hari. Terus yang ketiga, adenium itu tidak memerlukan banyak air, alias jangan terlalu banyak disiram. Terus yang keempat, adenium itu harus sering dipangkas agar bentuk dan juga pertumbuhannya itu baik. Nah, jadi untuk media tanam sendiri itu ada beberapa media tanam yang dapat digunakan. Contohnya seperti tanah bakar, arang, serbuk sabut kelapa, terus bisa juga sekam biasa, terus juga bisa arang sekam, terus juga bisa juga dipakai pasir malang. Kalau aku biasanya karena memang pasir malang di sini agak susah dicari, aku pakainya itu pasir bangunan, teman-teman. Nah, jadi untuk penanaman adenium yang masih muda itu digunakan pot biasa, sedangkan yang sudah tua itu dapat menggunakan pot bonsai, teman-teman. Oke, baik, untuk pemeliharaan tanaman adenium itu sendiri, yang pertama dia itu penyiramannya itu harus secara tepat. Jadi adenium merupakan tanaman yang banyak maksudnya gini, adenium itu merupakan tanaman yang banyak menyimpan air. Jadi teman-teman tidak harus menyiramnya setiap hari. Jadi teman-teman di sini yang harus teman-teman lihat adalah pada saat adenium itu kering media tanamnya itu baru kita melakukan penyiraman. Terus yang kedua itu ada repotting. Repotting itu pergantian media tanam yang dilakukan sekitaran 8 atau 10 bulan sekali setelah tanam. Terus yang ketiga ada pruning. Jadi pruning atau pemangkasan pada adenium merupakan kunci agar tanaman berpenampilan bagus. Jadi bentuknya juga nantinya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut dulu apa yang sedang dikerjakan di video. Jadi setelah kita melakukan pruning cabang, otomatis kita bakal mendapatkan stek-stek, bakal mendapatkan sisa-sisa bekas potongan. Dan sisa-sisa bekas potongan ini bisa kita gunakan untuk stek adenium. Seperti biasa, untuk stek adenium itu aku selalu membuat satset di lingkaran bagian bawah nanti teman-teman, supaya akarnya itu lebih cantik aja. Nah, ini dia untuk media tanah yang sudah aku persiapkan, dan di sini sudah beberapa kali stek aku tidak melakukan pruning daun. Jadi daunnya itu tidak aku buang sama sekali. Jadi tinggal aku tancepin aja seperti itu. Dan 2 hari yang lalu aku juga sudah melakukan stek tanpa membuang daun sama sekali, teman-teman. Nanti di akhir video ada contohnya. Nah teman-teman semuanya, ini sudah selesai. Dan itu dia untuk stek yang sudah aku lakukan kurang lebih 2 hari teman-teman. Nah jadi di 2 hari ini daunnya sudah mulai menguning, ada juga yang rontok, ada juga yang layu. Jadi nggak apa-apa, kita biarkan aja seperti itu. Kita hanya
kontrol untuk penyiramannya saja. Kalau media tanahnya itu lembab itu jangan disiram karena ini sangat beresiko terjadi pembusukan batang atau daun. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing kita hari ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.